Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, masyarakat Aceh, wabil khusus kepada masyarakat Aceh yang ada di Malaysia. Beberapa waktu yang lalu, kita sudah membaca berita di berbagai media massa. Salah satunya juga dimuat di halaman depan Harian Serambi Indonesia terkait dengan program penyaluran sembako kepada masyarakat Aceh di Malaysia yang disampaikan oleh pemerintah Aceh. Di Harian Serambi Indonesia dengan judul Aceh siapkan 10.000 paket bako ke Malaysia. Di sini juga kita baca pernyataan Datuk Mansur, belum ada pemberitahuan dari KBRI, artinya terkait program ini. Kemudian di pemberitaan media Detik News juga dirilis dengan judul Pemprov Aceh salurkan bantuan 10.000 paket sembako ke warganya di Malaysia. Dengan berita ditayangkan 29 April 2020. Kemudian ada pemberitaan juga di Antara News dengan judul yang dirilis pemerintah Aceh akan salurkan bantuan untuk warganya di Malaysia. Namun dalam 2 hari terakhir kita dihebohkan dengan pemberitaan yang sebalik dari disampaikan sebelumnya oleh pemerintah. Baik itu disampaikan oleh asisten Kepala SKPA dan juga jubir COVID pemerintah Aceh. Berita dalam 2 hari terakhir ini, PLT Gubernur Aceh tak pernah janjikan sembako untuk warga Aceh di Malaysia. Itu sungguh sangat mengejutkan kita, karena saat program ini disampaikan, pemerintah Aceh mempush di berbagai media yang sangat luar biasa, tidak hanya di media cetak, tapi juga media elektronik termasuk televisi. Karenanya kita menilai bahwa upaya ini upaya inkonsisten dan pembohongan, harapan-harapan palsu bagi masyarakat Aceh, terutama yang ada di Malaysia. Kami Komisi 5 DPR Aceh yang membidangi kesehatan sosial akan memanggil Saudara PLT Gubernur yang kami rencanakan pada hari Jumat depan. Nanti dalam pertemuan tersebut, kami juga nyatakan terbuka bagi teman-teman media untuk meliput apa penyebab sebenarnya sehingga pemerintah Aceh setelah mengeluarkan statement kemudian menarik kembali, dan kami menilai ini menimbulkan keresahan bagi kita semua, dan upaya ini tentu tidak bagus bagi pemerintah sendiri. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Perhatikan surah Muzammil. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulasil lail wa nisfahu wa sulusahu wa ta'ifatu min alladhina ma'ak wallahu yuqaddiru laila wa nahar alima an lam tuhsuhu fataba alaikum faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Imani ayat ini, antum tidak akan meninggalkan sholat malam lagi. Sesungguhnya Allah menatapmu, mengetahuimu saat kau berdiri di tengah malam, separuh malam, sepertiga malam, 2/3 malam. Dalam tatapan Allah, penguasa langit bumi menatap antum. Curahkan semua isi hati antum di hadapan Allah. Itulah kenikmatan surah Muzammil. Apa kata Ibnu Qayyim? Kau dapat nikmat salat malam, separuh surga sudah kau dapatkan. Dunia ini separuh surga bagi penikmat salat malam. Para nabi, para aulia, salafus soleh, mereka penikmat salat malam. Rumah tangga akan bahagia, rezeki akan berkah. Semua urusan antum ma'unah dalam pertolongan Allah. Kuncinya ada pada salat malam. Anna syarafal mu'min qiyamuhu bil-lail. Kemuliaan seorang mukmin itu ada pada salat malamnya. Allah muliakan antum dunia akhirat. Seorang suami yang salat malam mulia di hadapan istrinya.
Seorang istri yang sholat malam mulia di hadapan suaminya. Seorang ayah, ibu yang sholat malam, orang tua yang sholat malam mulia di hadapan anak-anaknya. Seorang guru penegak sholat malam akan mulia di hadapan jamaahnya. Walau jamaahnya tidak tahu, tapi ada haibah jalaliyah Allah berikan pada diri. Kalau dia berdoa mustajab, kalau dia bicara hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap bandara punya ruang VIP, bahkan VVIP, yang di dalamnya orang-orang pilihan, dan kadangkala kita cemburu melihat karena dia nyaman di dalam, kita menderita di ruang umum. Begitu diberikan fasilitas khusus. Ternyata di akhirat kelak di padang mahsyar, ketika tidak ada lagi perlindungan kecuali datang Allah, ada juga ruang VIP, di mana Allah memberikan perlindungan kepada 7 golongan. Satu di antaranya adalah mereka yang menggantungkan hatinya di masjid. Bahasa gaulnya sekarang takmir masjid. Maka orang yang mengurus masjid di dunia, di akhirat kelak ditempatkan PPIP. Amin. Maka bapak-bapak yang sudah pensiun, yang sudah muka-muka sakaratul maut, yang sudahlah kau urus masjid, tidak usah lagi urus-urus proyek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.